kita akan belajar sejarah Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, Ketua kelas, Bapak minta tolong untuk dipimpin doanya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa. Terima kasih banyak kepada Andi. Saatnya kalian mendengarkan namanya ya. Bapak akan mengabsen kalian. Ahmad Irfan. Hadir, Pak. Adrian Rivaldi. Dila Fatmila. Jelita. Jeffrey Adela. Zuilina Lui. Oke, hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah semua siswa bisa hadir hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Tapi sebelumnya Bapak ingin menanyakan, masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu kita bahas apa? Demokrasi? Betul, demokrasi parlementer. Ya, masih ada yang ingat demokrasi parlementer itu apa? Demokrasi. Oke, betul sekali. Jadi demokrasi parlementer itu yang membedakannya dengan multipresidensial seperti sekarang, yaitu dia memiliki dua pemimpin, yaitu satu perdana menteri, satu presiden. Nah, adapun pembelajaran hari ini yaitu demokrasi terpimpin dengan demokrasi parlementer itu masih saling berkaitan ya. Atau mungkin kalau dalam sejarah ini demokrasi terpimpin adalah lanjutan dari demokrasi parlementer. Jadi setelah demokrasi parlementer dibubarkan, maka dilanjutkan demokrasi terpimpin. Nah, pada demokrasi terpimpin tentunya banyak kejadian-kejadian, pembangunan-pembangunan yang bisa kalian ambil hikmahnya untuk kalian pelajari di masa yang akan datang untuk bekal hidup kalian. Oke? Paham? Semoga kalian semua bisa menjadi orang yang sukses nanti ya. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada materi demokrasi terpimpin, pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian demokrasi terpimpin dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan munculnya demokrasi terpimpin dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin dengan maksimal. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin dengan tepat. Sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin menampilkan gambar dan kalian tolong diamati. Kira-kira ada yang tahu gambar siapa itu? OPM. Betul. Yang di sampingnya pulau apa? Kira-kira nih, Bapak mau kasih pertanyaan. Kan OPM ini gencar betul menyerang Indonesia ya. Kenapa sih Indonesia tidak menyerahkan saja Papua itu ambil aja OPM? Kenapa masih dipertahankan kira-kira? Gara-gara apa? Karena apa? Oke, sumber dayanya. Apalagi? Oke, betul sekali Ega, tambang emasnya ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi mengapa organisasi Papua Merdeka ini meskipun dia gencar melakukan serangan terhadap Indonesia, Pak Presiden kita itu tetap mempertahankan posisi Papua untuk tetap menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Bapak ingin tanya dulu, apa itu demokrasi terpimpin? Oke. Apa itu demokrasi terpimpin? Silakan Giska, apa Giska? Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang hanya kepada satu pemimpin. Yaitu pemimpinnya? Pemimpinnya itu presiden. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Giska. Jadi, demokrasi terpimpin seperti yang dikatakan Giska itu dari segi namanya sudah ketahuan kan, yaitu terpimpin oleh siapa pada saat itu? Pemimpinnya adalah seorang presiden. Jadi mungkin bedanya dengan demokrasi parlementer. Kalau parlementer kan kemarin ada yang perdana menterinya yang membantunya untuk mengerjakan tugas negara. Nah, kalau terpimpin itu dia betul-betul berpusat kepada presiden, berpusat kepada satu orang, yaitu presiden kita. Siapa nama presiden kita pada saat itu? Presiden pertama? Insinyur Soekarno.
Nah, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan antara tahun 1960 sampai 1965. Di sini, pada masa demokrasi terpimpin, ternyata ada beberapa peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Salah satunya adalah pembebasan Irian Barat. Nah, pembebasan Irian Barat ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan Indonesia untuk mengambil kembali wilayah kita, yaitu wilayah Irian Barat yang sekarang namanya adalah Papua, itu untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, karena sebelumnya ada negara yang ingin mengambilnya. Negara apa itu? Nah, langkah yang ditempuh oleh bangsa Indonesia pada saat itu adalah ini, Trikora. Tri artinya tiga, Kora itu singkatan dari Komando Rakyat. Jadi Trikora kalau disambungkan adalah 3 Komando Rakyat. Betul. Apa isinya? Pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Oke, next. Nah, ini adalah alur dari pembebasan Irian Barat. Jadi melalui diplomasi, ya, diplomasi dulu, berunding dulu. Nah, setelah diplomasi itu tidak bisa dilakukan konfrontasi ekonomi, diserang ekonominya. Ternyata ekonomi juga tidak bisa, maka dilakukanlah yang namanya militer. Setelah militer itu ternyata perjuangan kita di militer membuahkan hasil, menggoyahkan Belanda hingga akhirnya dilakukanlah perjanjian New York. Nah, di perjanjian New York itu Irian Barat di bawah pengawasan PBB, maka dibentuk yang namanya UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. Oke? Nah, ini tugasnya UNTEA apa? Untuk mengawasi statusnya Papua tadi, ya, statusnya Irian Barat. Jadi dia di bawah pengawasan langsung oleh PBB supaya tidak ada yang memilikinya. Indonesia juga bukan, Belanda juga bukan. Nanti permasalahannya Irian Barat ini dipecahkan melalui PPRA atau penentuan pendapat rakyat. Nah, kalau penentuan pendapat rakyat sekarang hampir sama dengan apa? Nah, betul sekali Nabila, hampir sama dengan pemilu. Jadi orang-orang masyarakat Papua itu diberikan suara, silahkan memilih dia mau bergabung ke Indonesia atau mau bergabung ke Papua, Indonesia atau Belanda. Kira-kira menang siapa? Indonesia. Apa buktinya? Nah, betul. Karena sekarang Papua masih milik Indonesia, berarti pada saat itu PPRA dimenangkan oleh Indonesia. Selain pembebasan Irian Barat, ada pula yang dinamakan konfrontasi Malaysia. Apa itu konfrontasi Malaysia? Konfrontasi itu artinya ini, ya, berperang atau nggak saling baikan gitu, konflik dengan Malaysia, melakukan konfrontasi. Apa konfrontasi Malaysia? Apa penyebab konfrontasinya? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Next. Konfrontasi Malaysia itu dimulai dengan adanya ide untuk membentuk Federasi Malaysia. Makanya dilakukanlah yang namanya pertemuan 3 negara yang disebut dengan Mapindo. Kira-kira Mapindo singkatan apa nih? Malaysia, Filipina, Indonesia. Sangat bisa ditebak, ya. Jadi pertemuan ini untuk menangani masalah yang terjadi pada 3 negara ini, yaitu negara Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Nah, setelah Bapak tadi memberikan penjelasan mengenai dengan demokrasi terpimpin, saatnya kita melakukan pembagian kelompok. Jadi pada hari ini Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok yang berbeda. Ya, kelompok pertama itu mulai Giska sampai Bila. Oke, itu kelompok pertama. Kelompok 2 mulai Andi sampai mulai Andi sampai Paulina. Oke, itu kelompok 2. Kelompok 3 gabung ke sini, mulai Nabila sampai Ana. Oke, silakan berkumpul dengan teman kelompoknya sekarang. Oke, sudah kumpul dengan teman kelompoknya masing-masing? Sekarang ini Bapak
Bapak akan membagikan yang namanya word square ya kepada kalian semua perwakilan kelompok. Di sini kalian akan mencari jawabannya dan jawabannya itu berhubungan tentang materi kita hari ini ya. Dan di sini ada pula soalnya ya. Jadi ada soal, jawabannya di sini. Nanti jawabannya itu dilingkari ya. Yang betul nanti dilingkari, kemudian Bapak akan periksa satu-satu per kelompok. Oke? Nah, silakan minta tolong Nabila untuk membagikan kepada teman-teman. Masing-masing dapat satu ya. Sebelum kalian mencari jawabannya, jangan lupa untuk tulis nama kelompoknya. Nah, silahkan dibaca soalnya baik-baik supaya cepat kalian bisa bagi dengan teman kelompoknya. Ada yang jawab nomor 1, ada yang jawab nomor 2 supaya cepat selesai. Atau dibagi tugasnya, ada yang mencari jawaban, ada yang menjawab soal. Oke, silahkan. Supaya asik juga. Sama tangannya aja yang beda-beda. Sen. Dua. Wow, kok bisa ya Pak dari depan? Iya, nggak apa-apa. Pantesan. Sangat baik. Sama tangannya aja yang beda-beda. Sen. Dua. Maju ke depan. Bagaimana semuanya sudah selesai? Sekarang saatnya kita bacakan hasil pencarian kalian. Apakah jawabannya sudah betul atau masih harus diperbaiki? Oke, kita bagi ya. Jadi kelompok 1 bacakan setengah, kelompok 2 juga setengah, kemudian selebihnya dibacakan oleh kelompok 3 supaya kita semua sama-sama mendengarkan hasilnya. Silakan kelompok 1. 1. Badan yang gagal membentuk undang-undang dasar sehingga dibubarkan ialah Konstitusi. Betul. Yuk. Nomor 2. Yang menjadi latar belakang dilaksanakannya demokrasi terpimpin telah dikeluarkannya hasil pemerintahan yang dilaksanakan setelah demokrasi parlementer ialah Silakan.
negosiasi antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia disebut konferensi Magelino. Hubungan Indonesia-Malaysia semakin memburuk setelah Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Oke, karena setiap kelompok sudah menjawab workshopnya dengan betul, sekarang masing-masing kelompok Bapak akan berikan LKPD. Di sini kalian bertugas untuk merangkum dengan tema yang beda-beda. Di mana kelompok 1 itu Bapak akan memberikan tema yaitu latar belakang demokrasi terpimpin. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 akan membahas tentang pembebasan Irian Barat. Dan kelompok 3 tentang konfrontasi Malaysia. Nah, mengenai pembuatan rangkuman ini silahkan kalian lihat pada hasil jawaban workshop kalian, karena sebenarnya jawabannya itu sudah ada di dalam workshop kalian. Jadi sisa kalian susun kembali, sisa kalian rangkai menjadi sebuah kalimat ya. Jadi jawaban yang ada di workshop itu disusun kembali, dirangkai kembali menjadi kalimat. Oke, silakan Bapak berwaktu 5 menit untuk merangkumnya. Silakan. Ini kalian belajar di sini. Ini kalian bisa menyusunnya di sini. Pembebasan Irian Barat. Irian Barat dan pembebasan Irian Barat dilakukan pada era Belanda masih karena wilayah Irian Barat masih ada di masa Belanda. Gitu kan, langsung aja Pak. Baik, bagaimana? Semuanya sudah selesai? Sudah. Sekarang kita akan membacakan hasil dari penarikan kesimpulan kalian yang telah kalian tuliskan di LKPD masing-masing. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Latar belakang demokrasi terpimpin. Karena gagalnya konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar, untuk itu keluarlah dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Adapun isi dekret Presiden yaitu yang pertama pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dua, digunakan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak digunakannya Undang-Undang Dasar 1950 sementara. Yang ketiga, pembubaran konstituante, sehingga sistem pemerintahan yang dilaksanakan ialah demokrasi terpimpin yang mana pengendalian kekuasaan terpusat kepada presiden. Oke, sudah selesai. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk membacakan hasil rangkumannya.
Pembebasan Irian Barat. Belanda adalah negara yang ingin merebut wilayah Indonesia, yaitu Irian Barat pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia ingin membebaskan Irian Barat dengan upaya membentuk Trikora atau Trikomando Rakyat. Kemudian terjadi pertikaian antara Belanda dan Indonesia yang ditengahi oleh PBB dengan diadakannya Perjanjian New York. Untuk mengakhiri hal tersebut, akhirnya diadakan Pepera atau penentu pendapat rakyat yang dimenangkan oleh Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 untuk membacakan hasil rangkumannya. Konfrontasi Malaysia. Konfrontasi Malaysia adalah peristiwa perang yang disebabkan persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak. Untuk menyelesaikan masalah dengan cara baik atau perundingan dibuatlah Konferensi Mapulindo, yaitu pertemuan ketiga negara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Inti dari pertemuan tersebut untuk pembentukan Federal Malaysia jika disetujui Sabah dan Sarawak. Tetapi Malaysia mendeklarasikan tanpa mengindahkan persetujuan sebelumnya. Hal itu membuat Indonesia merasa kecewa, ditambah dengan Malaysia yang diangkat sebagai calon anggota Dewan Keamanan PBB. Dan akhirnya Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi itu tadi adalah hasil dari rangkuman kalian yang kalian tulis di LKPD berdasarkan jawaban kalian yang telah ditemukan di WhatsApp. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Kenapa Indonesia tetap akan mempertahankan Papua? Kenapa tetap mempertahankan Papua? Jangankan OPM, hanya organisasi. Dulu pada tahun 1960 sampai 65 pada masa demokrasi terpimpin, pada saat itu sebuah negara besar, pemenang perang, Belanda, ingin merebut Papua dari kita. Tapi apakah kita menyerah? Tidak. Kita berjuang dengan melakukan tadi pembebasan Irian Barat melalui Trikora, melalui pembentukan operasi militer Mandala pada saat itu, hingga akhirnya kita menang. Jadi itulah mengapa kita tidak mudah melepaskan Papua dari Indonesia, meskipun banyak serangan ataupun gejolak-gejolak militer yang terjadi di sana yang ingin membebaskan dirinya dari Indonesia. Oke? Nah, setelah kita diskusi dari materi hari ini, ada yang ingin bertanya tentang pelajaran hari ini? Oke, silakan, Tata. Jadi saya sedikit menangkap soal pertikaian antara Indonesia dan Malaysia. Nah, apakah pertikaian itu terjadi sejak dulu? Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Tata. Mengapa Indonesia dan Malaysia itu berarti sudah bertikai dari dulu ya, sampai sekarang bahkan. Nah, jadi ya namanya juga tetangga, ya kan? Pasti ada aja mungkin yang bisa memancing keributan, entahkah itu soal politik, entahkah itu soal batas negara, entahkah itu entahkah itu budaya yang masing-masing mungkin mengklaim bahwa ini punya saya. Ya di sebelah juga dia bilang ini punya saya, kan saya sudah ada dari dulu. Oke, jadi begitulah namanya juga berkehidupan bertetangga, ya pasti ada aja, dan mungkin selagi itu mungkin tidak merugikan kita, itu kalau bisa dihindari ya. Tapi kalau memang hal itu merugikan kita, ya kita harus pertahankan. Makanya pada saat konfrontasi Malaysia, karena itu apabila terbentuk Federasi Malaysia itu bisa jadi merugikan bangsa kita, maka kita harus bertindak ya. Jadi tidak boleh diam saja kalau memang itu merugikan ya. Oke, jadi kalau pertanyaan Tata, apakah dari dulu Indonesia Malaysia sudah bertikai? Jawabannya sudah dari dulu ya. Namanya juga tetangga, ada saja yang dipeributkan. Oke. Nah, sekarang setelah kita melakukan diskusi, Bapak ingin masing-masing dari kalian untuk melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Pertama, mengenai bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling kalian senangi. Siapa yang bisa mewakili temannya? Oke, silakan Dian. Ya, berdiri. Jadi menurut saya yang saya suka itu waktu mencari kata tadi, karena itu udah kayak apa ya, semacam games, terus bisa main-main juga sama teman-teman, bisa bersama. Oke, jadi terhibur. Ya, oke, tepuk tangan untuk dia. Bapak butuh 1
satu lagi, siapa yang bisa menyampaikan bagian mana yang paling dia senangi pada pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Nah, silakan Aisyah. Yang saya suka itu waktu nyusun kalimat dari Webster yang tadi dikerjain bareng-bareng ke LKPD, karena di situ kita bisa merangkai kalimat sesuai dengan ketangkasan dan kreativitas kami. Oke, betul. Jadi, tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Jadi kalau menurut dia paling senangi pada saat games. Kalau si Aisyah dia senang pada saat merangkai kalimat tadi, merangkai kata-kata tadi yang didapatkan di workshop menjadi sebuah kalimat. Itu katanya melatih ketangkasannya. Oke, sekarang yaitu bagian mana pada pembelajaran hari ini yang belum dipahami. Ayo, siapa yang mau mengungkapkan? Ya, silakan, Retno. Jadi yang saya kurang pahami itu Pak, bagaimana pelaksanaan PPR pada saat itu, apa suaranya itu juga dihitung sama seperti pemilu sekarang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Retno. Jadi Retno itu masih belum paham mengenai pelaksanaan PPR ya. Nah, betul tadi yang gue bilang Retno. Jadi pelaksanaan PPR itu atau penentuan pendapat rakyat itu seperti kayak pemilu. Jadi betul-betul semua warga Papua pada saat itu disuruh memilih, dikasih kertas untuk memilih, di vote mau masuk ke dalam Indonesia atau Belanda. Bahkan ada pada saat itu kalau kita lihat fotonya itu ada semacam kayak forumnya, penghitungan suaranya pada saat dia menghitung dia masuk di Indonesia atau dia masuk ke dalam Belanda. Jadi pelaksanaannya mungkin kalau kita gambarkan bagaimana PPR pada saat itu kurang lebih seperti kita mengadakan pemilu saat ini. Oke? Nah, satu lagi, Bapak butuh siapa yang bisa menyampaikan apa-apa yang telah dipelajari pada hari ini. Ya, silakan Adel. Hari ini kita telah belajar tentang demokrasi terpimpin, di mana di dalamnya ada beberapa kejadian politik, yaitu tentang pembebasan Irian Barat dan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Oke, tepuk tangan untuk Adel. Oke, terima kasih kepada Adel atas jawabannya. Jadi hari ini Adel telah belajar banyak hal mengenai demokrasi terpimpin, mulai dari peralihannya dari masa parlementer ke terpimpin, kemudian kejadian-kejadian yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, mulai dari pembebasan Irian Barat dan juga konfrontasi Indonesia-Malaysia. Nah, pada peristiwa-peristiwa itu semoga kita bisa belajar bahwa bagaimana cara kita mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia dari ancaman dari ancaman luar ya. Seperti tadi meskipun Belanda adalah pemenang perang, kita jangan ciut ya. Kita harus tetap merdeka atau mati. Kita harus mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Dan semoga ini bisa kalian tanamkan ke diri kalian untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa kita. Oke? Nah, minggu depan, karena hari ini kita telah belajar tentang peristiwa politik ya, minggu depan kita akan membahas tentang bagian ekonomi atau kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Oke? Sebelum selesai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin membacakan doa. Silakan. Sebelum menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih Andi, sekian untuk hari ini. Jaga kesehatan kalian dan juga bersiap-siap untuk pelajaran selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.